siang, perkenalkan nama saya Alicia, saya dari kelas 2EA12 dengan NPM 10224142. Pada hari ini saya akan menjelaskan finansial teknologi atau vintage pada Bank C-Bank. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu vintage dan apa itu vintage dalam Bank C-Bank. Vintage adalah singkatan dari Financial Technology, yaitu penggunaan teknologi untuk menyediakan atau meningkatkan layanan keuangan agar lebih cepat, mudah, efisien, dan terjangkau. Selain itu, pengertian vintage menurut C-Bank Indonesia adalah contoh vintage yang berkembang dari model bank digital, bukan sekadar startup vintage biasa. Secara hukum, C-Bank adalah bank resmi berlisensi di Indonesia yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta simpanannya yang dijamin lembaga pinjaman simpanan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu ada profil singkat dengan Bank C-Bank. Profil singkat Bank C-Bank. C-Bank adalah bank digital yang dimiliki oleh C Group, perusahaan induk Shopee. Jadi tuh si C-Bank itu bekerja sama kalau nggak salah deh sama si Shopee. Dengan layanan perbankan ini berfokus pada transaksi digital tanpa kantor cabang fisik, sehingga semua proses itu dilakukan lewat aplikasi online atau mobile bankingnya. C-Bank sebelumnya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. Pada tahun 2021 diakuisisi oleh C Group, perusahaan induk Shopee dan Garena. Fokusnya adalah layanan perbankan digital tanpa kantor cabang. Semua aktivitas dilakukan oleh aplikasi mobile. Lisensi dan operasionalnya diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya adalah kenapa sih si C-Bank itu bisa masuk ke dalam vintage? Karena menyediakan layanan keuangan dengan bisnis teknologi digital, sehingga proses perbankan dilakukan terutama melalui aplikasi dan sistemnya secara online. Selain itu, C-Bank memanfaatkan internet dan sistem digital agar layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Nah, di sini tuh aku bakal ngejelas ciri-cirinya nih. Yang pertama tuh si Bank tuh bakal pembukaan rekeningnya secara online. Ya sebenarnya banyak sih ya guys sekarang bank-banknya tuh dengan cara buka rekeningnya secara online, tapi mungkin si Bank ini tuh udah lebih dahulu melakukan secara online. Nah, terus transfer digital dan QRIS. Selanjutnya itu aku bakal ngejelasin kekurangan dan kelebihan dari si bank. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama prosesnya cepat dan online. Kan sekarang tuh online pasti internet udah pada kencang-kencang banget kan. Nah, makanya itu bisa dibilang cepat karena internet yang bagus. Terus yang kedua, biaya admin rendah, gratis ke beberapa layanan. Jadi itu kan bank-bank lain tuh menurut aku tuh kalau misalkan kita transfer ke bank-bank lain tuh pasti kena admin ya lumayan gede lah buat mahasiswa ya 2,5. Nah, kalau misalkan si bank ini kita tuh bakal dapat 0 admin dengan beberapa kali transfer, kayaknya 10 kali deh. Nah, itu menurut saya sendiri tuh mengurangi duit jajan saya yang kepotong buat admin gitu, makanya saya pakai si bank. Terus yang kedua, bunga tabungan relatif tinggi. Yang keempat, aplikasi simple dan mudah dipakai. Untuk kekurangannya nih tidak punya kantor cabang atau layanan fisik, bener banget nih. Jadi kita kalau misalkan kayak bank kita keblokir atau banknya error atau kenapa gitu, kita bisanya hanya lewat online atau telepon langsung ke CS-nya, nggak bisa datang ke pusat cabangnya. Terus yang kedua, tidak ada kartu ATM atau debit untuk tarik tunai secara langsung. Jadi tuh si bank ini emang gak ngeluarin kartu. Jadi kalau misalkan kita mau tarik tunai itu harus kita transfer ke bank lain. Yang ketiga, jika aplikasi bermasalah, akses rekening bisa terganggu. Bener banget nih guys. Jadi waktu itu saya lagi mau transfer ke teman saya, terus karena aplikasinya terganggu, jadi otomatis saya nggak bisa transfer dan nggak bisa tarik tunai karena nggak ada kartu dan nggak ada mesin ATM-nya ya. Jadi ya udah, kita tunggu sampai benar dulu.
Terus yang keempat, jaringan ATM belum ada, harus ke transfer ke bank lain dulu guys. Jadi maksud dari yang keempat ini, jaringan ATM belum ada, itu maksudnya bank apa sih, mesin ATM itu nggak ada. Jadi kita kalau misalkan mau tarik tunai itu harus datang ke harus transfer ke bank lain buat ambil duit kita. Selanjutnya itu aku bakal ngejelasin fitur-fitur yang ada di SeaBank. Yang pertama itu ada tabungan digital, yaitu buka rekening online lewat aplikasi, terus tanpa biaya admin bulanan. Nah, jadi tuh bener banget guys, SeaBank itu nggak ada biaya admin bulanan ya guys. Terus tabungan-tabungan dibayar harian. Oh my god. Terus transfer bank gratis, yaitu transfer ke bank lain itu gratis dengan kuota tertentu per bulan. Yang tadi aku bilang kayaknya per bulannya tuh kalau nggak salah 10 ya guys. Terus transfer sesama SeaBank tuh mudah dan cepat. Selanjutnya itu ada QRIS, bayar di merchant dengan scan QRIS langsung dari aplikasi. Bisa untuk belanja offline maupun UMKM. Jadi tuh kita kalau misalkan pakai QRIS nih, kita udah bisa nge-scan sendiri gitu loh. Misalkan kayak kita beli jajan nih, kan pasti ada yang nyediain QRIS gitu. Nah, kita tuh bisa langsung scan aja tanpa harus sama khusus ke banknya gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita belanja nih pakai BCA nih, nah kita tuh harus ke sesama BCA kecuali kita pakai aplikasi GoPay. Nah, kalau pakai QRIS ya GoPay itu bisa buat ke semua bank gitu guys. Selanjutnya itu ada top up dan pembayaran tagihan. Nah, kita tuh bisa isi saldo e-wallet. Kayaknya setahu aku tuh bisa saldo ini bisa isi pakai yang kayak misalkan kita mau isi flash nih, kita bisa lewat SeaBank. Terus yang buat kalau kartu kereta nggak bisa sih. Pokoknya jenis e-wallet gitu yang kartu-kartu buat naik kereta. Terus bisa bayar listrik, pulsa, paket data. Nah, itu guys, kita bisa isi pakai si bank ini. Selanjutnya itu ada deposito digital. Bunga deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Terus setor dan tarik tunai. Transfer ke antar gratis. Jadi yang tadi aku jelasin, transfer ke bank lain itu kita gratis tanpa minimum admin, kecuali kita transfer kayak ke GoPay itu kayaknya masih dikenakan admin itu, tapi kecil banget guys, bener-bener kayak cuma 400 perak. Terus integrasi dengan Shopee, transfer ke saldo lebih praktis di ekosistem C-Group. Jadi itu kan emang si SeaBank ini kayaknya bekerja sama atau emang udah diangkat gitu deh sama si SeaBank, jadi kayak barengan gitu. Selanjutnya penggunaan SeaBank. Pengguna SeaBank di Indonesia tumbuh cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan yang dipublikasi media bisnis, angka pengguna atau nasabah SeaBank yang paling banyak dikutip saat ini masih merujuk ke data akhir yaitu 2025. Kayaknya kalau misalkan 2026 tuh belum tercatat deh, karena kita kan baru ya nih, baru berapa bulan ya kita 2025, Januari, Februari, Maret, April, baru 4 bulan guys, jadi belum tercatat kayaknya deh, karena laporan penuh di 2026 biasanya baru keluar di 2027. Nah kan karena kita masih di awal tahun nih, jadi belum tercatat semua nih. Nah mungkin baru tercatat semuanya itu di 2026 tuh pas kita nanti 2027. Terus data terbaru yang tersedia di 2026 tuh baru per Desember 2025 SeaBank memiliki lebih dari 28 juta nasabah dan dipublikasikan ulang dalam berbagai laporan media pada April 2026. Selanjutnya rata-rata transaksi harian juga dilaporkan lebih dari 12 juta transaksi per hari pada 2025. Selanjutnya ini kesimpulannya. Jadi si SeaBank adalah contoh bank digital yang mengutamakan simplicity, bunga tinggi, dan integrasi e-commerce sangat relevan untuk gaya hidup digital. Meskipun ada keterbatasan pada layanan fisik, popularitas SeaBank menawarkan konsep bank digital simple dan menguntungkan dengan bunga tinggi tanpa biaya admin dan cocok untuk penggunaan Shopee. Namun karena semua serba digital, nasabah harus siap dengan keterbatasan fisik. Keterbatasan layanan fisik, ya Allah.
Oke, mungkin itu saja yang aku bisa jelaskan atau kasih tahu ke kalian nih. Mungkin ini bisa jadi dikit-dikit ilmu lah buat kita nih. Misalkan anak kosan nih, kalau misalkan kita TF ke orang nih pasti kan lumayan ya guys, 2,5 buat ya 2,5 sekarang bisa beli apaan ya, jajanan sekarang 2,5 lumayan guys. Jadi mending kita pindah ke si bank aja guys. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.